Selamat siang anak-anak. Siapa? Bentar ya, saya nyiapin PPT dulu. Oke. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mungkin saya presensi dulu ya. Ada yang nggak masuk? Nihil. Alhamdulillah kalau nihil ya. Jadi kesehatan itu memang penting buat kita juga. Terus kita akan mempelajari tentang finishing bangunan ya. Jadi apa toh itu finishing bangunan, apa toh itu pekerjaan plesteran, dan nanti tujuannya kita mempelajari ini. Jadi kita tahu fungsinya, kita tahu cara melakukannya, kita tahu apa alat dan bahan yang kita gunakan itu apa aja. Nah itu. Terus sebelumnya dari teman-teman udah pada tahu belum pekerjaan plesteran itu apa? Belum. Oke, kalau belum tahu sedikit mengulas tentang pekerjaan plesteran. Jadi secara definisi saja udah kelihatan itu finishing bangunan, berarti itu adalah pekerjaan terakhir di konstruksi bangunan. Itu terus pekerjaan plesteran itu ada beberapa fungsi juga, untuk mempercantik, untuk memperkuat struktur bangunan juga, terus untuk memperhalus dan bisa untuk apa ya namanya itu, untuk dasar untuk cat gitu loh. Terus ya ini ke definisi pekerjaan plesteran. Plesteran adalah suatu proses pekerjaan untuk mencampurkan semen, pasir, dan air terhadap suatu bidang untuk menjadikan permukaan itu rata. Jadi bisa dilihat dari pekerjaan-pekerjaan di lapangan itu kan, setelah pasangan batu bata itu nanti diplester kasar dulu, terus plester setengah halus dan plesteran halus. Seperti ini jenis-jenis plesteran. Pertama, plesteran kasar. Plesteran kasar itu yang dilakukan untuk pekerjaan pondasi atau tanah huruf. Jadi dia yang penting kesannya itu biar rekat gitu loh dari batu itu. Terus dan itu bakalnya nggak dilihat seperti di plesteran tembok, terus plesteran lantai seperti itu. Terus ada juga plesteran setengah halus. Plesteran setengah halus biasanya digunakan untuk kamar mandi, lantai, dan lapangan olahraga. Jadi itu kayak apa ya, yang emang nggak dilembari sama cat gitu loh, nggak dipercantik sama cat. Jadi plesteran setengah halus cuman sama sih air, pasir sama semen juga, tapi komposisi semennya nggak terlalu banyak. Terus ada juga plesteran halus. Plesteran halus digunakan pada dinding dan lantai. Jadi itu sebagai dasar pekerjaan finishing bangunan juga ya. Jadi sebelum dicat itu kan nanti di plester halus dulu. Kalau enggak, ditambah juga di plesteran setengah halus itu bakalnya nanti misal dikasih sama ubin. Jadi kayak misal di tembok nanti dikasih keramik, terus bawahnya itu kasih keramik, itu plesternya plester setengah halus. Terus di kegunaan plesteran juga, kegunaan plesteran cukup banyak ya. Ada namanya itu membuat permukaan dinding lebih rapi, melindungi permukaan dari pengaruh cuaca dan iklim, menutupi kerusakan-kerusakan dinding, dan
terus menutupi kualitas bahan yang kurang baik, misal plesterannya itu keropos, terus kurang rapi juga, yaitu makanya ada pekerjaan kegunaan plesteran juga. Terus dapat memperkecil penempelan debu. Jadi kalau biasanya plesteran yang setengah halus atau plesteran kasar itu kan kayak kalau udah lama nanti dipegang itu kan kasar semua, terus pada jatuh semua kan nanti butiran-butiran pasirnya. Nah, itu kegunaan plesteran yang terakhir itu bisa itulah mengurangi debu-debu itu, terus mempermudah pembersihan pada dinding. Itu juga salah satu kegunaan plesteran. Terus ada juga langkah-langkah pekerjaan plesteran. Yang pertama, melakukan pemasangan dinding dengan bagus dan tegak dan datar. Itu pada pekerjaan plesteran dinding ya. Terus yang kedua, setelah pasangan batu bata itu disusun, ditunggulah setengah hari atau enggak hari berikutnya untuk memberikan waktu jeda antara selesainya pemasangan batu itu ya. Terus membuat kepala plesteran terlebih dahulu untuk mengatur dataran itu kayak ngasih tataan gitu. Jadi biar plesterannya itu lebih gampang gitu, nggak jatuh juga. Terus itu berarti masuknya ke plesteran setengah halus juga. Terus kalau yang terakhir ini untuk yang keramik itu plesterannya dengan adukan semen aja, pasirnya dikit aja, terus biar perekatnya lebih banyak, yaitu baru dipasang keramiknya pada posisi yang pas. Terus alat dan bahan pekerjaan plesteran. Jadi pada pekerjaan plesteran itu ada beberapa alat dan bahan. Alatnya yaitu meteran, benang, roskam kayu atau roskam besi bisa, terus jidar kayu. Dari alat ini ada yang belum tahu? Dari meteran, benang? Sudah tahu. Jadi ini untuk roskam kayunya bisa diganti dengan roskam besi atau enggak roskam aluminium ya. Ini kan intinya untuk tataan pojok-pojoknya aja biar lebih rata. Nanti ya hampir seperti backcasting, cuman bisa dicopotnya lebih gampang lah. Tuh, terus jidar kayu itu bisa juga, kalau sekarang itu ada jidar plastik juga. Itu intinya untuk biar cepat rata gitu loh, ngalusin plesterannya lebih gampang. Itu. Terus untuk bahannya kawat anyam, air, semen, dan pasir. Ini untuk umumnya air, semen, dan pasir aja. Kalau untuk kawat anyam itu dia lebih untuk pekerjaan plesteran yang kayak timbul-timbul gitu loh, kayak patung, terus ukiran-ukiran di tembok, itu pakainya kawat anyam. Seperti itu. Mungkin dari mata pelajaran finishing bangunan, khususnya di materi pekerjaan plesteran, ada yang ditanyakan? Kalau semisal ada, mungkin kita nanti bisa diskusi bareng. Kalau enggak bisa searching dulu, kan ada platform Google juga, nanti searching. Kalau misal kurang paham mungkin bisa ditanyakan kepada saya. Oh ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, kita akan mereview sedikit sebentar tadi tentang mata pelajaran yang kita pelajari. Jadi di pekerjaan plesteran itu kan ada macam-macam juga ya tadi ya. Ada pekerjaan plesteran halus, pekerjaan plesteran setengah halus, terus pekerjaan plesteran kasar. Dimana yang kasar itu yang tadi untuk awalan pekerjaan plesteran itu untuk penyambung. Jadi misal di pondasi, terus di awalan saat pasangan batu bata itu jadi, terus plesteran yang setengah halus itu untuk awalan sebelum kita masang keramik itu juga bisa. Terus plesteran halus itu untuk
pol finishing yang terakhir juga itu. Terus ada alat dan bahan yang digunakan untuk pekerjaan plesteran. Tadi kan ada meteran, benang, terus kam, terus jider, terus bahannya juga ada kawat anyam, air, semen, dan pasir juga itu. Terus oh ya, ini untuk teman-teman juga, misal biar bisa ingat sama pelajaran ini, jadi ada sedikit tugas untuk kalian, silahkan dicatat ya. Jadi tugasnya itu gampang kok, menjelaskan ini ulang tapi ditulis tangan, nanti ditulis di folio ya. Jadi ada sebutkan jenis-jenis plesteran ini, terus jelaskan secara runtut dan jelas. Jadi nggak harus sama seperti PPT yang saya buat. Jadi bisa searching di Google atau platform yang lain. Itu menurut siapa, para ini siapa, terserah. Itu jadi definisinya, terus jenis-jenis plesteran, terus kegunaan, terus dan fungsinya juga. Itu nanti bisa dikumpulin minggu depan sebagai bahan pertimbangan penilaian juga. Baik, Pak. Ya, sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.